Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Asia, NIM 11920500079, kelas 4B, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan aplikasi multimedia interaktif berbasis Android, yaitu membuat aplikasi Medfun Himpunan dengan software Smart App Creators atau Sage versi 3. Baik, pertama saya akan menjelaskan setelah kita mendownload aplikasi Sage-nya, yaitu kita pilih di sini karena ini aplikasi berbasis Android, maka kita pilih Android Phone, dan di sini ada berbagai pilihan di Sage ini, ada horizontal, vertikal, dan mix. Nah, saya memilih horizontal. Nah, karena saya sudah mempunyai file atau file yang sudah jadinya, kita langsung saja open local file. Kita open. Nah, langsung muncul ini adalah serangkaian page yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu berukuran width-nya 1280 dan height-nya 720. Baik, untuk yang pertama, untuk membuat multimedia interaktif matematika berbasis Android ini, kita pertama-tama harus menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan kita buat. Nah, materinya itu bisa berasal dari modul, buku, atau sumber internet yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan gambar-gambar atau background yang akan nanti kita input di aplikasi yang akan kita buat, karena kan supaya lebih menarik. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menambahkan icon-icon untuk tombol-tombol interaksi nantinya. Nah, icon-iconnya itu harus berupa PNG, jadi lebih menarik. Nah, kemudian untuk aplikasi Sage ini, pertama ada halaman start page. Nah, ini tuh halaman yang nanti saat kita membuka aplikasinya akan muncul halaman ini. Nah, di sini saya menambahkan gambar, tulisan, kemudian icon. Nah, nanti kita lihat caranya. Nah, kemudian yang kedua ada intro masuk. Nah, yang ketiga menu dan sebagainya. Pertama, untuk start page-nya, apabila ingin menambahkan gambar supaya lebih menarik, kita bisa memasukkan insert, kemudian image. Nah, kita buka tadi icon-icon yang sudah kita download atau gambar-gambar yang sudah kita download. Nah, apabila ingin memasukkannya, tinggal klik langsung open. Seperti itu ya. Nah, di sini ditambahkan juga icon. Nah, sama seperti tadi, insert image. Nah, ini kalau gambar yang pertama ini disesuaikan saja ukurannya. Kemudian untuk teks, kita bisa memasukkannya dari insert, kemudian teks, kemudian horizontal text. Nah, seperti ini. Kita bisa memasukkannya langsung add new text. Dan teksnya juga bisa diedit dengan font-font yang berbeda-beda. Dengan fontnya bermacam-macam, ukurannya juga. Nah, jika kita misalnya mengcopy materi dari sumber atau dari PDF atau yang lainnya bisa, tapi di Sage ini tidak bisa mengcopy gambar. Jadi hanya bisa teks. Jadi gambar itu harus di-download terlebih dahulu atau di-insert dari ini. Nah, seperti itu. Untuk tulisannya juga seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada intro masuk. Nah, kalau tadi start page itu halaman atau munculnya pertama saat kita membuka aplikasi. Nah, kalau ini seperti tampilan menu awal dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini saya menuliskan himpunan dengan ikonnya. Kemudian di sini ada tombol start.
Nah, tombol ini bisa diinteraksikan atau dipencet ke halaman selanjutnya. Nah, caranya itu yaitu kita bisa memasukkan dengan insert, kemudian button. Nah, button ini kita langsung memilih gambarnya mau yang mana, kemudian open seperti itu. Nah, jika sudah dimasukkan gambarnya, kemudian kita pencet, kemudian interaksi. Nah, touch, objek, kemudian pilih button. Nah, ini kita pilih switch page. Nah, ini mau ke arah mana slide-nya? Mau ke arah tadi kan kita di slide ini berarti mau ke arah ini, page yang kedua. Nah, langsung submit. Seperti itu untuk membuat tombol interaktif start-nya. Untuk membuat new section atau halaman baru, kita bisa tinggal mengklik di bagian page-nya dengan mengklik new section, dan kita bisa juga merename namanya jadi rename section. Misalnya itu ada indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, apabila sudah di-rename, di-submit. Dan seterusnya jika ingin new section atau halaman baru, kita tinggal mengklik saja new section, klik kanan new section. Kurang lebihnya seperti itu caranya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan ada jendela menunya. Nah, di jendela himpunan saya memasukkan ikon rumah. Nah, ini berfungsi untuk kembali ke menu yang tadi pertama. Nah, sama ini ikonnya itu dengan interaksinya langsung touch, objek, dan page-nya pilih ke halaman yang sebelumnya. Nah, di sini ada 5 tombol yang akan mengarahkan ke page-page berikutnya. Nah, di sini kali ini beda. Ini tidak menggunakan button karena bukan gambar, ini berupa tulisan. Jadi kita bisa menggunakan hotspot. Nah, hotspot ini berfungsi untuk yang tulisan ataupun bukan gambar ya, jadi diarahkan ke tulisannya. Nah, si hotspot ini bisa membantu kita menginteraksikan untuk ke arah mana misalnya page itu akan berlangsung. Nah, di sini saya sudah mengeditnya ke halaman yang akan kita lihat. Untuk membuat atau menginteraksikan hotspot yang berupa tulisan, kita langsung saja mengklik hotspots, langsung arahkan hotspot tersebut ke tulisan yang ingin kita interaksikan, sesuaikan ukurannya, kemudian kita pilih touch, objek di interaction, kemudian switch page, kemudian pilih page mana yang akan kita tuju. Nah, itu indikator pembelajaran kita tambahkan, kemudian submit. Nah, untuk indikator pembelajaran, nah kita bisa lihat apabila kita ingin melihat terlebih dahulu, kita bisa memencet preview. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah diarahkan ke page yang akan kita tuju. Misalnya di sini indikator pembelajaran. Kita pencet, nah langsung ke arah ini. Nah, apabila ingin kembali lagi, pencet ini rumah. Nah, seperti itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi, di sini saya membuat sub tombol-tombol lagi karena di himpunan ini ada sub-sub babnya, jadi saya mengkategorikannya dengan berbagai tombol supaya nanti kita bisa lihat misalnya mau ke konsep himpunan dulu atau ke kardinalitas himpunan dulu, jadi bisa dilihat berulang-ulang gitu. Nah, di sini ada 5 subbab. Saya sama seperti tadi menggunakan hotspot untuk menginteraksikan tombol-tombolnya. Nah, di sini
Apabila kita memencet ini langsung ke halamannya, kita lihat preview. Nah, misalnya ini konsep himpunan. Nah, di sini ada ikon rumah dan ikon buku. Nah, ikon buku ini saya arahkan ke menu yang tadi. Nah, jadi apabila sudah selesai membaca dari konsep himpunan, kita bisa kembali lagi ke buku subbab tadi. Nah, untuk membuatnya sama seperti tadi, kita arahkan ke button, kemudian insert gambarnya, kemudian diinteraksikan. Nah, di sini juga ada tombol next untuk melangkah ke page selanjutnya. Ada tombol back. Caranya juga sama seperti tadi, klik button, kemudian insert, masukkan gambar, kemudian untuk interaksinya interaction, touch, object, dan pilih page yang akan kita tuju. Untuk materi tinggal dimasukkan saja teks, kita bisa copy teksnya dari buku atau sumber lainnya, kemudian gambar kita bisa insert menggunakan image. Kemudian di sini ada menu untuk menu contoh soal dan pembahasan, kurang lebihnya sama seperti menu tadi, membuatnya dengan memasukkan background, insert, background, kita pilih background, extrude. Nah, kita pilih ikonnya. Selanjutnya, untuk membuat latihan soal atau kuis di Sage ini, caranya yaitu sama seperti yang tadi. Awalnya kita bisa memasukkan background dengan cara insert, background, extrude, kemudian pilih gambarnya di data yang sudah kita simpan, terus open. Nah, kemudian teksnya juga sama, di insert, kemudian teks, pilih horizontal text, dan masukkan teksnya. Nah, di sini saya juga memasukkan ikon rumah, nanti yang berfungsi untuk ke menu sebelumnya. Kemudian di sini saya menambahkan ikon go atau tombol go. Nah, untuk ke start awal kuisnya ya. Kemudian di sini untuk membuat kuisnya, di sini saya membuat ada menu skor. Nah, caranya itu dengan memasukkan counter, yaitu global counter. Nah, ini kita langsung pindahkan ke gambar yang sudah kita insert seperti itu. Nah, apabila sudah memasukkan counter, nah kita lihat di sini mana pilihannya. Nah, pilihannya ini saya juga memasukkan gambar PNG ya supaya lebih menarik. Di sini ada A, B, C, D. Nah, di nomor 1 ini mana yang benar? Nah, di sini itu B yang benar. Nah, kita interaksikan B, kemudian interaction, touch. Nah, pilihnya itu counter. Nah, nanti kalau sudah pilih touch, object, counter. Nah, langsung memilih increase. Nah, ini tuh kita bisa memasukkan poinnya berapa yang kita inginkan. Nah, karena di sini saya membuat 5 soal, berarti tiap poin soalnya saya memasukkan 20. Nah, kalau udah langsung di-submit seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan ini tanda checklist. Nah, tanda checklist ini berfungsi saat kita memencet tombol B ini akan muncul tanda checklist ini atau tanda benar ini. Caranya yaitu dengan seperti biasa memasukkan insert, image, langsung pilih gambar. Nah, bedanya ini kita harus di checklist dulu hide object when browsing karena jadi munculnya itu pas kita memencet ini. Nah, kemudian pencet ini lagi, tombol B, kemudian interaction, touch, object. Nah, pilih sekarang yang checklistnya.
checklist, langsung pilih tombol ini, appear. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi tombol B ini ada 2 interaksi. Jadi apabila kita memencet tombol ini, tombol B yang benar, maka akan langsung muncul skornya di sini dan akan ada simbol checklist ini. Kita lihat ya di preview. Nah, misalnya ini kan jawaban yang benar. Nah, langsung ada tanda checklist dan ada skor 20. Nah, untuk jawaban yang salah, saya hanya membiarkan saja, tidak ada interaksi apapun. Jadi, untuk jawaban yang benar, langsung ada checklist. Jika salah, tidak ada skornya dan tidak muncul apa-apa. Nah, kemudian ini bisa di next lagi. Untuk halaman yang selanjutnya pun juga sama, nomor 2 dan selanjutnya. Wah, kita di akhir juga harus menambahkan ini yang tadi kita memasukkan skor counter. Karena jadi apabila 5 soal tersebut kita sudah masukkan dan hasilnya benar semua, akan muncul di total skor ini. Nah, kita coba ya seperti ini. Caranya itu seperti biasa ya, memasukkan counternya, kemudian global counter. Nah, yang tadi juga yang poin 20 juga sama, setiap page-nya dimasukkan poin 20 supaya nanti hasil skornya itu 100. Nah, kita coba ya di preview. Go. Nomor 1, misalnya jawabannya B. Benar, skornya muncul 20. Nomor 2, A. Langsung muncul ya. Jadi otomatis jika kita sudah menginput skornya seperti tadi, jadi akan otomatis terjumlahkan. Nomor 3 C, nomor 4 C, nomor 5 D. Nah, seperti itu. Kemudian tadi di akhir, nah muncul total skornya karena kita sudah menginput tadi. Nah, menginput counternya ya. Nah, di halaman akhir kan tadi sudah muncul ya poinnya 100 karena kita sudah menambahkan poin-poinnya. Nah, di sini juga ada icon rumah untuk kembali ke menu awal dan di sini ada tombol restart. Jadi apabila kita memencet tombol ini, otomatis skornya itu akan terreset lagi dari 0 dan akan muncul ke halaman saat kita memulai kuisnya. Nah, caranya itu dengan memasukkan gambar seperti biasa atau button, kemudian interaksikan dengan touch, objek, counter dulu, kemudian pilih reset counter, jadi di reset. Nah, kemudian yang keduanya, pencet lagi, kemudian touch, objek, kemudian pilih buttonnya. Nah, kemudian switch page ke arah menu tadi, menu latihan soal pertama yang ini. Kemudian di submit. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, apabila semuanya sudah lengkap dan apa yang kita input sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung mengekspornya ke aplikasi berbasis Android, yaitu caranya dengan mengklik tombol Smart App ini, kemudian Output. Nah, di sini ada menu Android, HTML, dan di sini karena kita berbasis Android, maka pilihnya Android outputnya. Nah, Fname yaitu kita kasih nama aplikasinya. Misalnya di sini saya mau memberi nama Netkan Himpunan. Kemudian di sini ada bundle identifier. Nah, di sini masukkan seperti contoh formatnya. Di sini saya memasukkan com.himpunan
dot smart app. Kemudian kodenya kita masukkan angka 1. Nah, di sini ada menu tampilan icon, kita bisa memasukkan gambar. Nah, gambarnya seperti ini, bebas, kita mau gambar aplikasinya seperti apa. Kemudian terakhir kita submit. Nah, di sini ada pengarahan kita mau disimpan di mana. Di sini saya memilih di sini. Kita kasih nama Putri. Save. Nah, ini proses penyimpanan menjadi proses menyimpan aplikasinya itu tergantung kita membuat page-nya ada berapa lamanya. Nah, apabila sudah tidak ada lagi tampilan tadi, berarti otomatis aplikasi yang sudah kita buat itu sudah tersimpan di file yang tadi kita simpan di mana. Baik, untuk bentuk aplikasi yang sudah kita masukkan ke HP Android kita, seperti ini kurang lebihnya. Nah, kita bisa langsung saja menginstalnya. Medfund Himpunan, kemudian install. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, sudah. Kemudian kita buka. Nah, ini izinkan saja, izinkan. Nah, halaman awal yang tadi muncul pada aplikasi Medfund Himpunan itu seperti tadi. Nah, ini tampilan awal pada menu untuk mengklik menu-menu selanjutnya. Nah, ini start, kita klik tombol startnya. Nah, sudah ada di menu-menu yang akan kita tuju nantinya. Nah, di sini pertama kita lihat di indikator pembelajaran sudah berfungsi. Ini kembali lagi ke tombol menu rumah. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kembali lagi ke home. Nah, di sini ada materi himpunan. Kita lihat. Nah, di sini juga kita lihat apakah berfungsi tombol-tombol pada subbab himpunan. Kita lihat klik konsep himpunan. Nah, sudah berfungsi ya, sama seperti saat kita membuat di aplikasinya. Nah, ini juga kita bisa klik tombol back-nya ya. Dan ini tombol bookmate ini kita bisa ke menu subbabnya lagi. Nah, kita ke kardinalitas himpunan. Kembali lagi ke subbab, diagram pen, next, back. Nah, ini kembali lagi ke subbab, kemudian jenis-jenis himpunan. Dan di sini ada operasi himpunan, ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada komplement. Kita back lagi. Nah, kita kembali lagi ke menu home-nya. Kita mencoba latihan soal kuisnya apakah berfungsi. Nih, kita klik tombol go. Nah, nomor 1 kita klik. Nah, ini sudah muncul ya notifikasi atau tombol centangnya atau tombol benarnya saat kita mengklik jawaban pada opsi ABCD yang benar, yaitu jawaban yang benar B, dan di sini langsung muncul ya. Langsung muncul dan skornya juga langsung muncul 20 poin. Nah, kita lihat untuk nomor 2. Nomor 2 A. Nah, sama seperti tadi langsung muncul tombol benarnya atau simbol benarnya, dan skornya juga otomatis akan bertambah apabila menjawab benar. Nomor 3. Nah, misalnya kita menjawab yang salah, ini tidak akan bertambah atau berkurang skornya, jadi hanya tetap, tapi apabila menjawab yang benar pasti akan muncul lagi skornya dan notifikasi atau tombol benarnya. Nomor 4.
nomor 5. Nah, ini sudah ya. Nah, di total skor hasilnya 100. Sudah muncul dari poin-poin 5 soal yang tadi sudah dijawab betul. Nah, ini bisa di-reset lagi skornya dan bisa mulai kuis lagi. Nah, kembali lagi ke menu. Demikian aplikasi Medfund Himpunan yang saya buat dari software atau aplikasi Smart App Creator 3 atau Search. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.